Jadi dalam sesi kali ini saya dalam pelatihan guru penggerak ini ada beberapa kasus nih Pak Amun yang ingin saya sampaikan, yang saya terus terang menginginkan dalam posisi Pak Makmun ini ketika ada kasus seperti ini akan berbuat seperti apa. Yang saya harap di sini mungkin posisi Pak Makmun mengesampingkan sebagai kurikulum dulu, tapi sebagai guru yang pada posisi dihadapkan dengan kasus seperti itu. Jadi seperti ini Pak Makmun. Ada salah satu guru, anggaplah di sini Bu Tati lah, yang merupakan guru kelas 10 yang merupakan rekan kerja Pak Makmun. Karena sama-sama mengajar di kelas 10 yang kelasnya kebetulan paralel, berdekatan gitu Pak Makmun. Nah, ruangan kelas Ibu Tati itu persis di sebelah ruangan kelas Bapak Makmun. Dan pada saat itu Ibu Tati terkenal sangat disiplin, orangnya sangat disiplin dan cenderung orang yang galak Ibu Tati tersebut. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras, dan dengan tugas yang atau model seperti itu, ternyata murid-muridnya Ibu Tati pun mendapatkan nilai yang sangat baik dengan pola keras tadi itu. Sebagian murid yang sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri dengan pola yang dilakukan oleh Ibu Tati tadi. Kemudian ada kepala sekolah dan orang tua sangat menghargai Ibu Tati karena itu prinsip Ibu Tati. Suatu hari Pak Makmun mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Pak Makmun melihat seorang murid perempuan kelas 10 sedang berlutut di atas batuan sekolah yang sangat panas sekali. Jadi kita bayangkan seperti itu kondisinya Pak Makmun. Kemudian pada hari itu menghadap di depan pintu kelasnya Ibu Tati. Kemudian Pak Makmun melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan ada tangisan muridnya Bu Tati yang di luar kelas tadi, yang mana Bu Tati justru mengajar dengan santainya. Padahal di situ terlihat beberapa murid sedikit demi sedikit melirik kondisi di luar kelas, melihat temannya tadi yang ternyata dihukum atau diapain sama Bu Tati sehingga dia menangis di luar kelas. Kemudian di sini yang ingin saya tanyakan kepada Pak Makmun, sebagaimana yang kasus yang saya jelaskan tadi, dalam posisi ini apa yang sekiranya akan Pak Makmun lakukan sebagai seorang guru dan sebagai seorang kawan Bu Tati ketika melihat siswi yang menangis merintih di depan kelasnya Ibu Tati, yang di situ Bu Tati dengan santainya justru menghiraukan Ibu Tati tersebut, anaknya yang muridnya yang nangis tersebut. Tolong dijelaskan Pak Makmun sesuai dengan hati nurani Pak Makmun sendiri, apa yang sekiranya akan dilakukan. Silakan Pak Makmun. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah kita berkonsentrasi ke anaknya dulu. Anak kita bawa ke tempat yang mungkin bisa lebih nyaman ya, karena sedikit meminta izin ke Bu Tati tersebut untuk memperlakukan anak kita bawa ke tempat yang memang nyaman untuk dia, kita dikasih, syukur-syukur ya dikasih namanya jangan mungkin minum segala macam omongan. Paling tidak dia punya semangat dulu untuk mengembalikan kepercayaan diri dia berkaitan dengan mungkin dia melakukan sebuah tindakan yang dianggap oleh Bu Tati ini tidak berkenan di Bu Tati ya. Kemudian setelah anak sudah tenang ya, kita nunggu waktu yang tepat, karena memang juga kita posisinya sama dengan Bu Tati sebagai seorang guru. Kita nunggu dia selesai baru nanti kita berkomunikasi dengan Bu Tati seperti apa. Kemudian ya kita menyampaikan berkomunikasi dengan Bu Tati, apakah ini harus dikomunikasikan juga dengan pimpinan gitu. Karena memang posisi kita dengan sesama guru ini terkadang adanya ketersinggungan ketika kita yang memberikan sebuah masukan, sebuah nasihat. Jadi kita mengajak ke Bu Tati ke pimpinan, kemudian kita melihat dari sisi kita ini ada seperti ini. Nanti kita bukan mengadu Bu Tati, bukan, tapi hanya
koordinasi lah, mengajak berkoordinasi ngobrol secara intensif lah ya. gimana baiknya agar misalnya anak-anak yang memang dianggap gitu kan mempunyai dalam tanda kutip istimewa itu diberlakukannya seperti apa yang bisa, mungkin itu yang bisa. Jadi ya, kesimpulan dari yang Pak Amun sampaikan yang jelas, pertama ketika melihat Bu Tati yang membuat tindakan dengan anak yang seperti itu kerasnya, langsung Pak Amun melihat yang nangis tadi langsung ditolong dulu yang nangis gitu Pak Amun ya. Setelah ditolong yang nangis, mungkin Pak Amun langsung koordinasi dengan Bu Tati sambil minta izin dulu ya Pak. Minta izin dulu. Jadi kan Ketika menolong minta izin dulu lah ya. Bu, saya minta izin untuk berkomunikasi bentar ya dengan anaknya. Oke, setelah itu baru kita ngomong dengan Bu Tati ya sebagai seorang teman guru ya, ngobrol dengan membawa ke sekolah atau pimpinan yang lain untuk mendiskusikan. Jadi itu mungkin hal seperti itu juga akan berbeda sikapnya ketika bertemu dengan guru lain. Terus satu lagi Pak Amun, untuk yang inti, menurut Pak Amun sikap Bu Tati yang membuat menghukum siswanya sampai nangis seperti itu, tapi ternyata dengan pola-pola Bu Tati yang membuat siswa itu sukses menjadi anak yang nilainya bagus nih, Pak Amun ini cocok atau mungkin kurang cocok lah dengan pola itu? Menurut Pak Amun ini gimana? Ini kita nggak bisa mendeklar karena kita belum tahu permasalahannya gitu. Yang jelas kita hanya melihat sisi luar. Oh ternyata ada anak nangis, ada guru yang asik tetap mengajar. Kita kan belum tahu problemnya, makanya kita cari dulu permasalahannya, kemudian kita cari jalan yang tepat gitu. Kalaupun memang ada kesalahan di siswa ya kita komunikasikan bagaimana gitu. Tapi kalau ada kesalahan di guru juga sama, kita komunikasikan agar semuanya sama-sama menyadari peran dan fungsinya. Oke, satu lagi mohon maaf, ini posisi sama sebagai wakil kurikulum di mana sekolah kita kebetulan terpilih menjadi sekolah penggerak. Ini ketika melihat ada guru yang berprestasi membawa siswanya menjadi siswa yang nilainya bagus-bagus, namun polanya yang dilakukan pola keras dengan memberi hukuman, stressing, bahkan nggak menghiraukan bulian segala macam. Ini Pak Amun melihat guru yang seperti itu, posisi sebagai wakil kurikulum yang mengayomi tentunya untuk masalah kurikulum dalam sekolah kita ini, itu mau seperti apa? Apa cenderung ya biarkan saja, atau memberikan pembinaan, atau mungkin ya justru malah dikurangi jamnya atau bagaimana? Ini posisi di Pak Amun sebagai wakil kurikulum. Iya, yang pertama kita harus tahu dulu ya masing-masing karakter, karena kita nggak tahu nih persepsi kita tentang sebuah kekerasan, tentang sebuah galak dan sebagainya itu mungkin berbeda. Nah, makanya kita perlu dulu menyamakan persepsi seperti apa pembelajaran yang tepat kan gitu. Nah, kita ya berusaha berkomunikasi dulu dengan guru tersebut. Jadi kita tanya sejauh mana pengetahuan dia. Nah kemudian kalaupun ada sedikit persepsi yang berbeda dari yang memang seharusnya, kita diskusikan seperti itu. Nah kalau memang dia sudah oke kan, baru kita mencarikan solusi alternatif. Kadang-kadang guru punya persepsi dengan siswa yang seperti apa, akhirnya cenderung membiarkan gitu. Makanya memang bagaimana agar anak tetap berprestasi tapi dalam kondisi bahagia, tidak tertekan gitu. Jadi memang ini perlu komunikasi yang baik antara guru ya dengan sekian macam karakternya. Kita juga perlu mendalami karakter dia seperti apa, baru kita masuk pada yang seharusnya bagaimana. Berarti pendekatan dulu lah yang dilakukan. Ya betul. Kemudian kalau toh mau mengubah, ya tentunya dengan pola yang pelan-pelan gitu. Baik, terima kasih Pak Amun. Sekali lagi kita alhamdulillah di Kementerian tercatat sebagai sekolah penggerak yang tentunya memang harus membuat prinsip bahwa sekolah kita ini sangat menghindari yang namanya perundungan atau bullying. Maka dari itu sekali lagi nanti memang kita perlu membuat slogan bahwa sekolah kita ini memang menghindari bullying. Kalau tadi Ibu Tati menerapkan bullying atau perundungan, memang seharusnya
pihak sekolah atau kepala sekolah atau kurikulum berusaha untuk membuat sikap agar itu bisa dikomunikasikan tanpa harus menyinggung satu sama lain. Terima kasih Pak Mun, semoga semuanya berkat dan semoga sekolah kita menjadi lebih baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.